Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengharapkan agar kita percaya akan Dia dan dapat berbagi dengan sesama. Kita diminta untuk ambil bagian di dalam tugas kegembalaan dan menjadi gembala yang baik bagi siapapun. Menjadi gembala berarti berani meninggalkan segala kenyamanan diri oleh keterikatan dan menjadi pribadi yang lepas bebas untuk membela diri dan memberi diri dalam keterlibatan dengan orang yang lain. Tugas seorang gembala adalah belajar mengenal satu persatu tentang diri, kesulitan, kekurangan, dan kelebihan yang suatu saat akan menjadi kekayaan bersama. Kita diharuskan menyediakan hati untuk didiami Tuhan, dirasuki sabdanya, dan membiarkan Dia merajai kita. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari gelap. Kuasa Yesus bekerja, Allah yang bekerja di Tuhan, dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Ini Tuhan. Kita semua ini akan menghadapi resesi ekonomi. Jadi saya ulang lagi ya, 2017 ada visi itu. Bahwa terjadi suatu krisis resesi jangka panjang. Jadi 2017 itu saya siapkan lahan dulu. Tapi mendapat lahannya itu karena petunjuk yang maha kuasa. Itu mendapat satu penglihatan seorang ibu yang tua yang menuju jurang. Waktu itu dapat petunjuk Tuhan. Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan memberitakan. Saya renungkan itu, akhirnya saya beli tanah itu kira-kira 2000 meteran. Nah, saya tanami pohon sangking, durian. Nah, setelah itu saya tanami apokat, manggis. Nah, itu saya bentuk satu tempat untuk misi untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu lah, itu termasuk les gratis lah. Wah, luar biasa. Nah, setelah itu di situ karena visi itu langsung saya beli tanah berapa lokasi, total ada 2,5 hektar lebih. Sekaligus langsung Pak ya, bertahap Pak ya. Nah, setelah itu saya tanamin apokat, nangka, saya itu pisang raja. Oh, pisang raja Pak. Nah, pisang raja itu bibitnya itu saya beli ada 100. Waduh, banyak sekali. Tapi yang asli 20. Yang 80 rojo nopo, rojo macam-macam, rojo ndak karuan lah pokoknya. Palsu semua. Yang asli ada 20 dan saya kembangkan. Sampai sekarang rata-rata tanaman di pohon pisang kita tuh rojo. Oke, dan ini Pak Jauh ini bulan bawah ini Pak ya? Ya, ini sangat aja Pak ya. Tapi ini panen yang paling sedikit. Nah, ini Pak ya? Iya. Jadi itu kalau kita panen itu hampir setiap minggu. Bayangkan, saudara tiap minggu panen pisang raja. Tapi yang jelas ya, kita harus siapkan hal ini. Hal ini penting sejak 2017 ya, karena 2020 nanti stagnan ekonomi berhenti. 2023 titik terang, artinya kita semua kembali ke normal semua. Nah, setelah kembali ke normal, kita masuk resesi ekonomi, inflasi selama 5 tahun. Nah, untuk menghadapi itu harus ada ketahanan pangan. Makanya sejak 2020 saya suruh nanam cabai supaya semua berkebun untuk mempersiapkan masa resesi itu. Nah, dan penting hidup ini dinikmati dengan enjoy aja. Betul Pak. Nah, kalau saya jadi anak ya seperti ini Jonas. Jadi sejak kecil harus dilatih kerja. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Pak Daud begitu mendidik anak yang positif, ya, melatih untuk bekerja, untuk mandiri dan disiplin. Nah, dalam hidup ini Jonas, jangan kita ini selalu berlindung, tapi jadi pelindung. Nah, kalau selalu berlindung, nah pelindungnya hilang, selesai.
Jadi kitanya harus menjadi pelindung Pak ya. Iya, Tuhan jadi pelindung kita, itu pasti. Tapi kalau dalam keluarga atau di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh hidup selalu berlindung. Kita harus jadi pelindung. Nah, kita tidak boleh tergantung orang. Kita harus menjaga orang, gitu Jonas. Ya. Satu transportasi. Jadi kalau kita mau lihat inflasi, lihat berapa naiknya BBM. Itu pendapat saya pribadi. Betul. Dan ini sekarang ini BBM ini lagi naik banyak sekali, khususnya yang non subsidi yang untuk industri. Pokoknya kalau kita ingin melihat suatu inflasi berapa persen per tahun, kita bisa lihat dari berapa kenaikan BBM. Nah, dan perlu Jonas tahu 10-15 tahun ke depan nanti akan banyak yang dari Eropa, terutama negara-negara yang 4 musim akan mengalami eksodus. Akan banyak menuju negara-negara yang 2 musim. Kenapa? Krisis energi, krisis pangan, dan ini globalisasi, global warming. Artinya apa? Pemanasan global. Dan karena kalau yang 2 musim bisa selalu bercocok tanam setiap saat, asal bisa mengatur tanahnya, airnya. Nah, dengan 4 musim kan ada salju. Nah, disitulah untuk ketahanan pangan banyak yang akan masuk ke Asia. Nah, itu. Jadi kita Indonesia harus siap. Makanya saya beritahu untuk beli tanah, karena mereka nanti perlu tanah. Betul. Betul sekali Pak. Karena akan banyak yang eksodus. Nah, jadi itu pemahaman saya. Ya. Jadi semua akan terhubung lewat BBM itu. Ya, Pak. Jadi ini kira-kira persiapan apa Pak menghadapi 5 tahun ke depan ini Pak? Nah, makanya saya beritahu dari awal tuh semua harus berkebun. Nah, setelah itu berkebun. Kedua, siap untuk apa Jonas? Bahwa kita siapkan semuanya untuk kalau punya berkat beli tanah, karena akan terjadi eksodus di sini. Tapi itu 10-15 tahun lagi. Eksodusnya kenapa? Kan gitu. Ingat 4 musim ini seperti sekarang. Kalau sampai gasnya Rusia di stop, nah mereka gimana? Yang di Eropa, betul? Betul? Nah, tergantung energi. Nah, dan pangan, betul? Betul? Pangan. Jadi ingat, saya beritahu, energi nanti nomor 2. Yang nomor 1 nanti adalah pangan. Udah panen penting. Saya ini baru kira-kira beberapa minggu ini baru mempersiapkan kebun dan sudah jadi Pak. Nah, nanti menikmati 2027 setelah inflasi naik terus. Ya, haleluya. Saya sudah berkebun ini walaupun tidak luas. Jadi kita harus persiapkan semuanya, Jonas. Iya Pak. Kenapa harus kita persiapkan? Ya, karena ingat, jangan kita mendirikan fondasi rumah di atas pasir kan? Betul. Tanggul, iya, kokoh. Jadi saya tuh siapkan semuanya itu 2017. Dan saya belajar caranya berkebun. Makanya saya ada peternakan sapi gitu ya. Kenapa? Karena kondisi tahun depan nanti resesi ekonomi, harga pangan. Ya. Sekarang dan tahun 2024-2025 nanti yang rame itu ada 2 sebenarnya, yaitu psikiater dan rumah sakit jiwa. Itu di 2024, di 2025 psikiater sama apa? Rumah sakit. Hormat terhadap setiap manusia harus mewarnai kegiatan misioner gereja dewasa ini. Manusia adalah jalan pertama yang harus dilalui gereja dalam menjalankan misinya.
Nilai-nilai ini yang terus dipelajari gereja dari Kristus sebagai gurunya harus membimbing orang Kristiani untuk mengasihi dan menghormati semua yang baik dalam budaya dan komitmen keagamaan orang lain. Hal ini menyangkut hormat terhadap segala yang dihasilkan dalam manusia oleh roh yang berembus kemana ia mau. Hal ini bahwa misi Kristiani tak pernah dapat dipisahkan dari kasih dan hormat terhadap orang lain adalah bukti bagi orang Kristiani betapa tinggi nilai dialog dalam misi itu.